ibadah online Immanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Saudara, kami mempunyai informasi untuk saudara bahwa kami sudah memulai kembali ibadah kami di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1 siang di gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan untuk mendaftar nama saudara dan juga untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor telepon 644 555 66. Saudara, dan jangan lupa saudara tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask dan memakai hand sanitizer jika diperlukan. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Trace Together di handphone kalian masing-masing. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa untuk menyiapkan perjamuan suci saudara dengan menyiapkan roti dan juga air anggur. Baik, mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman hari ini, biar kita boleh bertumbuh dan menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga tidak bisa membuka masker, tapi kita bisa nyanyi dari hati atau bersenandung bisa. Kita nyanyikan, aku percaya. Haleluya. Ada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan
Selamat hari Minggu, Immanuel yang disayang Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di udara. Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik ya. Tuhan Yesus pelihara kita sampai kepada hari ini. Yuk sama-sama kita katakan, firman Tuhan mengajar saya. Firman Tuhan menyatakan kesalahan saya. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan saya. Firman Tuhan mendidik saya dalam kebenaran. Amin. Saudara, hari ini saya akan bicara mengenai the end of the world, ya. Bahasa biasanya kiamat gitu, saudara, ya. Well, sepertinya menyeramkan, tapi mari kita lihat, saudara, apa yang kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan lakukan ya, menghadapi hari ini, saudara. Nah, Alkitab ini terdiri dari 66 buku, saudara, ya. Ada 39 buku di Perjanjian Lama dan 27 buku di dalam Perjanjian Baru. Ya, apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama ini merupakan peristiwa sejarah yang Rasul Paulus katakan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini, saudara, ya, di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Tetapi Perjanjian Lama juga mengandung nubuatan yang terjadi, yang realisasinya itu terjadi di Perjanjian Baru dan di hari-hari terakhir, saudara, ya, in the future, ke depannya ini. Saudara akan menjumpai banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini di dalam Perjanjian Baru. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Ya, misalnya gini. Kelahiran Yesus yang dicatat oleh Perjanjian Baru merupakan realisasi dari nubuatan yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, saudara, ya, oleh Yesaya dan nabi-nabi yang lain, dan itu ditulis sekitar 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun sebelum peristiwa kelahiran Kristus. Nubuatan itu tuh sudah disampaikan, saudara, dan lain-lain. Nah, termasuk juga nubuatan Daniel, kitab Daniel pasal yang ke-7 sampai yang ke-12 di Perjanjian Lama mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, ya, yang sedang kita nantikan penggenapannya pada zaman ini. Saudara, apa yang sedang terjadi di dunia ini semuanya menggenapi apa yang dituliskan oleh Alkitab. Ya, luar biasa kitab suci ini, saudara. Ya, diinspirasi oleh Roh Allah. Saudara, masih banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi di depan kita. Ya, kehidupan gak berlangsung hanya seperti ini, tapi banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman yang masih harus terjadi di depan kita. Ada yang melibatkan orang percaya, saudara. Ada juga peristiwa akhir zaman yang akan terjadi setelah orang percaya diangkat. Ya, kita gak akan mengalaminya. Oke. Nah, apa-apa saja sih peristiwa-peristiwa eskatologia yang akan terjadi di depan kita? Saudara bisa lihat di screen, ya. Yang pertama, kedatangan Yesus di awan-awan, atau kita sebut sebagai pengangkatan gereja, rapture. Saya akan kutip ayat ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, mengenai kedatangannya di awan-awan atau pengangkatan ini saya akan bahas di belakang ya. Kita balik lagi, saudara bisa lihat di dalam screen bahwa peristiwa akhir zaman yang berikutnya yaitu penganiayaan besar. Pada masa ini iblis akan berkuasa di bumi, saudara ya, dan dia mendatangkan kesusahan yang amat sangat di bumi bagi mereka yang hidup di bumi selama 7 tahun. Yang dibagi di dalam 2 fase, fase 3,5 tahun pertama sebagai hukuman atas Israel dan 3,5 tahun kedua hukuman bagi dunia. Tapi saudara jangan khawatir karena kita nggak akan ada di dalam fase ini ya. Kita sudah mengalami pengangkatan Tuhan, puji Tuhan. Oke, lalu ada peristiwa pesta perjamuan anak domba ya. Ini merupakan momen-momen yang bahagia bagi orang-orang percaya yang sudah diangkat oleh Tuhan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan ya, mengalami pesta perjamuan anak domba, saudara, menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Lalu apa lagi? Setelah itu Yesus akan menjejakkan kakinya secara fisik di Bukit Zaitun di Israel ya, untuk mengadakan peperangan besar melawan dan mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Lalu kemudian iblis akan dipenjara di dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Setelah itu maka bumi ini akan memasuki suatu keadaan yang namanya milenium ya, kerajaan damai 1000 tahun. Itu bisa saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4 sampai yang ke-6. Kristus dan kita orang-orang percaya akan memerintah di bumi ini di dalam kerajaan damai 1000 tahun, saudara. Saking damainya itu yang kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 8 tuliskan. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, saudara ya. Macan tutul berbaring di samping kambing. Udah nggak ada lagi mangsa memangsa, saudara. Kerajaan damai. Lalu lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, saudara. Nah, setelah lewat masa 1000 tahun ini, iblis akan dikeluarkan dari kurungannya, dari penjaranya untuk peperangan terakhir. Lalu kemudian iblis akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Itulah neraka kekal. Lalu apa yang terjadi? Ya, ada suatu keadaan yang namanya pengadilan tahta putih, di mana semua manusia di muka bumi ini akan menjalani penghakiman Allah, kecuali ya orang-orang tebusan Tuhan. Kita nggak masuk lagi di dalam fase ini karena kita sudah mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tetapi orang-orang fasik pada umumnya akan mengalami penghakiman Allah, mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka, kefasikan mereka kepada Allah. Lalu kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala selama-lamanya. Itulah neraka kekal, saudara. Satu tempat sama si iblis ya. Lalu langit dan bumi yang baru, saudara, ini merupakan final realization. Ini merupakan realisasi final dari keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, saudara ya. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah, Allah bersama-sama dengan kita, dan Allah akan menghapuskan segala air mata. Nggak ada lagi yang namanya maut, nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi ratap tangis, nggak ada lagi duka cita, saudara. Happy ending selama-lamanya. Jadi kalau hari ini saudara susah sedikit, saudara,
bertahan aja dengan pertolongan Tuhan, setia sampai mati, saudara. Kita akan terima upah dari Tuhan. Kalau saudara lihat di screen ini semua peristiwa eskatologia, saudara, semua peristiwa akhir zaman yang akan terjadi ke depan, sepertinya seperti dongeng 1001 malam, saudara. Mungkin saudara berkata dalam hati, unbelievable, ya. Nggak mungkin, masa iya kok kayak begitu, beneran seperti dongeng 1001 malam. Tapi inilah kenyataan yang Alkitab katakan, saudara, bagaimana keadaan terakhir dari dunia tempat kita tinggal dan bagaimana keadaan manusia pada akhirnya nanti. Kita nggak akan selama-lamanya di dunia ini, saudara. Ya, kuburan di bumi ini bukan tempat terakhir kehidupan kita, enggak, saudara. Masih ada kehidupan lain yang harus kita jalani. Nah, saudara nggak percaya akan hal ini akan tetap terjadi, saudara. Ya, seperti halnya dulu ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi, mereka nggak percaya dengan kelahiran Mesias, tetapi Mesias tetap lahir, saudara. Ya, Yesus Kristus Mesias, Juru Selamat dunia itu tetap datang ke dunia. Jadi ketidakpercayaan manusia tidak membatalkan rencana Allah terjadi di muka bumi ini. Ya, ketidakpercayaan manusia tidak membatalkan, saudara, rencana Allah terjadi di muka bumi ini. Saudara, mari kita lihat ada beberapa tanda-tanda akhir zaman, ya. Ada Kristus palsu, nabi-nabi palsu semakin banyak bermunculan, saudara. Ya, pada akhir zaman ini semakin menggila orang-orang yang mengaku, makin banyak, saudara. Kristus palsu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang memberitakan pesan-pesan yang menentang Allah. Saudara, di Cina tahun 90-an berdiri gereja, tanda kutip ya, yang sebenarnya bukan gereja, tapi ini adalah sebuah bidat ajaran sesat, saudara, yang menamakan dirinya sebagai gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang mengaku Mesiasnya, Yesusnya adalah seorang perempuan, ya, yang bernama Chow Wei San, saudara. Nah, pengikutnya banyak. Ya, tapi belakangan kemudian mereka ditangkepin gitu ya sama pemerintah Cina. Itu salah satu contoh soal bagaimana Mesias palsu bermunculan, saudara. Itu merupakan tanda dari akhir zaman. Saya berdoa supaya mata kita bisa terbuka melihat semua hal-hal ini yang terjadi, saudara. Kita sudah ada di akhir zaman, yang mungkin sudah ada di ujung akhir zaman. Lalu perang ada di mana-mana, saudara. Ini nubuatan yang Alkitab katakan bahwa pada masa akhir akan terjadi perang, bangsa akan melawan bangsa. Nah, hari ini mata seluruh dunia tertuju kepada Rusia dan Ukraina. Saudara, kita akan melihat negara-negara, bangsa-bangsa akan masuk di dalam peperangan lain lagi. Saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Tentu kita bisa berdoa. Ya, berdoa syafaat untuk bangsa-bangsa ini, berdoa syafaat untuk Rusia, untuk Ukraina, supaya belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Dan kita berdoa juga, saudara-saudara, untuk mereka yang mengalami kedukaan, mereka yang mengalami akibat, saudara, ya, dari perang ini. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kita bersyukur karena hari ini kita tinggal di negara yang aman, kita nggak ngalamin seperti yang mereka alamin. Tapi bukan berarti kita diam, kita harus berdoa untuk mereka. Lalu yang berikutnya, saudara, tanda-tanda akhir zaman. Akan terjadi bencana kelaparan yang hebat. Ya, akan ada tulah, saudara. Ini seperti pandemi ini, virus COVID-19 ini juga termasuk di dalam bagian ini, saudara. Dan gempa bumi di mana-mana. Lalu akan ada penganiayaan,
ya kejahatan dan penyesatan. Akan ada tanda-tanda dahsyat di langit dan gelora laut. Saudara jangan kaget pada waktu peristiwa-peristiwa ini terjadi. Ya, ingat bahwa ini sudah dituliskan oleh Alkitab, akan ada, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan ada bencana besar yang tidak biasa gitu saudara. Lalu kasih orang akan menjadi dingin ya. Hari ini kita sudah bisa saudara mengalami bagian ini. Kita sudah menjumpai banyak orang yang kasihnya menjadi dingin satu terhadap yang lain. Orang udah gak peduli lagi kepada sesamanya ya. Dan keadaan manusia pada akhir zaman akan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Apa sih yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot? Saudara, pada masa itu, pada masa Nuh, orang mengawinkan hidup di dalam pesta pora dan tidak peduli Tuhan. Dan di zaman Lot yang terjadi yaitu orang hidup di dalam hedonisme, ya keduniawian, dan mereka hidup di dalam yang sekarang terjadi saudara hari ini, LGBTQ, homoseksual, semakin menjadi-jadi. Firman Tuhan katakan akhir zaman orang akan hidup seperti di zaman Nuh dan zaman Lot. Dan itu terjadi hari ini kan saudara. Lalu berikutnya akan terjadi penglihatan dan tanda-tanda. Orang-orang akan mengalami hal ini. Ya, lalu kita tahu bahwa penggenapannya ini sudah terjadi. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Gimana caranya saudara? Hari ini medsos membuat dunia tidak memiliki batas, saudara. Ya, teknologi membuat dunia ini gak ada batas lagi. Saudara bisa telepon saya di Kanada, saya bisa telepon saudara di Singapura dalam keadaan hari ini juga, saudara. Yang gak perlu membutuhkan waktu yang lama, gak perlu pergi jauh di tempat di mana saudara ada. Saudara, Injil diberitakan melalui medsos ini, bahkan mereka yang ada di pelosok-pelosok. Saudara, kita nggak sempat hadir ke sana, tetapi melalui medsos penginjilan ini diadakan dan mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat, dan mereka bisa membaca. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, lihat semua tanda-tanda akhir zaman ini terjadi dan akan terjadi, saudara. Ya, kita akan tunggu bahwa ini merupakan ujung dari akhir zaman. Nah saudara, saya lanjutkan tadi mengenai kedatangan Tuhan di awan-awan ya, dan pengangkatan gereja. Ini merupakan peristiwa eskatologi yang paling dekat terjadi pada kita ya, kecuali kita meninggal duluan. Ya, good thing-nya yaitu ya sama-sama ketemu Tuhan Yesus, saudara ya. Langsung ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya kita masih hidup di dunia ini, ya kita akan mengalami kedatangan Tuhan di awan-awan, melihat, menyaksikan, menyongsong, dan mengalami pengangkatan. Ya, Yesus akan datang tiba-tiba, tak terduga, seperti pencuri pada tengah malam, saudara. Kita harus siap sedia setiap saat. Itu sebabnya pengajaran mengenai kedatangan Tuhan ini harus sering dikhotbahkan untuk mengingatkan orang-orang percaya. Jangan sampai kita terbuai dengan kehidupan di dunia ini gitu, saudara. Harus sering diingatkan supaya kita waspada dengan kehidupan ini, ya. Pada waktu Yesus datang di awan-awan, pada waktu gereja mengalami pengangkatan, apa yang terjadi, saudara? Dia akan memberi upah kepada mereka yang setia dan baik, menggunakan waktunya, menggunakan talentanya, menggunakan hartanya, saudara. Ya, Tuhan akan beri upah
atas kebijaksanaan saudara dan saya menggunakan semua yang Tuhan sudah beri kepada kita. Semua yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan, saudara. Kita perlu memakainya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kita nggak bisa menggunakannya suka-suka kita gitu ya. Mereka punya Tuhan yang dititipkan kepada kita, dan waktu kita memakai waktu kita pakai uang kita pakai talenta kita dengan bertanggung jawab dengan baik, saudara, engkau akan menerima upah dari Tuhan. Ya, lalu apalagi yang terjadi, dia akan memberi upah, saudara, kepada orang yang membawa orang lain kepada kebenaran. Ya, saya percaya bahwa sementara saudara mendengarkan renungan ini, saudara diingatkan Tuhan tentang orang-orang yang sudah saudara bawa untuk mengenal Tuhan, yang sudah saudara bawa kembali kepada Tuhan pada waktu mereka jauh dari Tuhan. Nanti di surga akan banyak orang yang berterima kasih kepada saudara. Ya, karena saudara mereka bisa mengenal Yesus, karena saudara mereka bisa diselamatkan. Lalu Tuhan juga akan memberi upah kepada mereka yang berbuat baik. Kebaikan yang saudara tunjukkan kepada orang lain selama ini itu tidak menguap di udara, saudara. Tidak hilang hanya karena orang mengatakan terima kasih. Enggak, saudara. Tapi semua kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan untuk orang lain dicatat di sorga, ya, untuk saudara terima upahnya. Lalu berikutnya Tuhan juga akan memberi upah kepada mereka yang ramah dan menyambut orang, ya, jadi harus ramah gitu, saudara. Dan ini merupakan ciri dari orang-orang Kristen di seluruh dunia. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang suka menolong, saudara, ya, orang-orang yang berusaha menjalankan kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Amin, saudara, ya. Lalu Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang memperhatikan orang miskin, mereka yang dipenjara, dan juga memberi tumpangan, saudara, ya. Dan Tuhan memberi upah kepada mereka yang sabar di dalam kesusahan karena Kristus. Ada banyak orang, saudara, di luar tempat kita berada yang hari ini mengalami kesusahan karena iman kepada Kristus. Jadi kita doakan mereka. Apa yang bisa kita lakukan, mensupport mereka, mendukung mereka. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka, saudara bisa dukung mereka di dalam doa supaya mereka tetap kuat bertahan sampai akhir. Tapi untuk orang-orang yang mengalami penganiayaan ini dan sabar menanggung kesusahan karena iman di dalam Kristus, ada upahnya, saudara. Ya, dan persiapan apa yang kita sebagai gereja Tuhan perlu lakukan, saudara? Tentu kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Ya betul, saudara, sebagai orang Kristen kita nggak luput dari kesusahan. Ya, dan kita juga nggak bisa menjawab pertanyaan banyak orang. Kenapa kalau Allah itu ada, kok dibiarkan kesusahan ini terjadi? Saudara, tapi ini nggak akan menggoyahkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan tetap mengasihi Tuhan, kita akan tetap setia mengikut Yesus walaupun kita nggak ngerti. Kenapa? Ya, tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara. Nggak berpaling ke kanan ke kiri, nggak jauh meninggalkan dia, nggak. Saudara, yang kedua, kita hidup di dalam kekudusan, saudara. Tanpa kekudusan gak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Yes, saudara. Ya, panggilan Tuhan untuk saudara dan saya supaya kita meninggalkan dosa, nggak hidup di dalam dosa lagi, saudara. Ya, level orang percaya itu bukan level menikmati dosa lagi, tapi gimana mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain, keselamatan jiwa orang-orang lain. Saudara, lalu yang berikutnya,
yang perlu kita lakukan nih, mumpung nih Tuhan Yesus belum datang ya, masih ada waktu, kita akan menjadi penata layan yang baik ya. Penata layan waktu, penata layan uang kita, dan penata layan talenta kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita akan pakai, saudara, semua yang ada pada kita untuk melayani sesama kita, memikirkan kepentingan orang lain, ya, menjadi berkat untuk keluargamu sendiri, untuk orang-orang di luar rumahmu, untuk mereka yang ada di dekat dengan saudara, relasi yang dekat di tempat pekerjaan, dan orang-orang lain. Melayani sesama. Amin, saudara ya. Pakai waktu yang sisa ini, saudara gunakan betul-betul semaksimal, seoptimal mungkin deh. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan, yang perlu kita lakukan, saudara, di dalam persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, yaitu bersaksi tentang Kristus, ya. Saya percaya bahwa kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan kepada orang-orang lain itu akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Ini kesempatan bagi kita, dan akan ada saatnya bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi hari ini bersaksilah sebanyak mungkin tentang Kristus kepada orang-orang lain. Ya, saya berdoa, saya berharap saudara kita akan menjalani keseharian hidup kita akan melanjutkan pekerjaan kita mulai hari ini dan seterusnya sebelum Tuhan Yesus Kristus datang dengan hati yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan, saudara ya. Seperti Yohanes berkata di dalam Wahyu yang terakhir, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita berdoa, Tuhan cepetan datang Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada saudara? Pesan Tuhan hari ini, bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kita perlu siap sedia setiap saat. Dia akan datang tiba-tiba. Dia akan datang seperti pencuri pada tengah malam. Pada waktu yang tak terduga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kayak percaya Tuhan, semua yang firman Allah katakan ya dan amin. Engkau akan datang segera bagi kami Tuhan. Dan kayak berdoa Tuhan, Engkau yang menolong kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami masih hidup Tuhan, gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sesuai dengan kehendak Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami hari ini untuk memakai kehidupan kami Tuhan. Memakai harta kami, waktu kami, talenta yang Tuhan sudah kasih kepada kami. Kami akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan gunakan secara bertanggung jawab. Dan kayak berdoa Tuhan di dalam waktu yang masih sisa ini, beri kepada kami semangat yang menggebu-gebu untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang lain, kepada keluarga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan. At least mereka bisa mendengar tentang Engkau. Roh Kudus, jamah selamatkan Tuhan. Anggota keluarga kami yang belum juga mau percaya kepadamu, kasihani mereka. Bukakan kesempatan supaya kami bisa bercerita tentang Yesus kepada mereka dan mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami yang sisa ini Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kayak mau bilang, kayak mengasihi Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Kapan saja, anytime Engkau datang Tuhan. Kami siap kayak mengasihi Tuhan. Dan kayak bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik. Kayak bersyukur bahwa Engkau datang untuk
memberi upah kepada kami yang setia dan mengasihi Tuhan. Kuatkan saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami aniaya karena Injil. Mereka yang sedang mengalami aniaya karena iman kepadamu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk Rusia dan Ukraina Tuhan. Engkau yang akan menjamah mereka, belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Jamah supaya mereka hentikan perang ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan juga tolong mereka, Tuhan kasihani mereka. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang mundur imannya ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus tolong ingatkan mereka akan kasih mula-mula, supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Mereka menggebu-gebu Tuhan, bersemangat kembali mengikut Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan, pengabdian kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Berkati Pastor Raymond, Ibu Erna, dan keluarga Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami yang ada di Emmanuel Assembly. Tuhan yang menolong pergumulan kami masing-masing. Bawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saudara, persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan QR code yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.